Pemirsa, aksi Cinta Laura Kiel tampil memukau di Paris Fashion Week 2023 dengan sangat cantik dan elegan. Hebohnya Cinta Laura tampil dengan penuh percaya diri. Aura model profesional terlihat jelas dalam dirinya dan penampilan Cinta di ajang fashion dunia itu seolah mewakili wanita-wanita hebat Indonesia. Itu sebabnya Cinta Laura yang ditemui mengungkapkan perasaannya. Aku rasa benar-benar tahun penuh berkah karena bukan di awal tahun sih, tapi di pertengahan tahun kan mungkin teman-teman media tahu aku udah ke Cannes Film Festival, di mana aku juga berjalan di red carpet sana menjadi representatif Indonesia, dan beberapa hari yang lalu baru aja aku juga jalan di runway Paris Fashion Week, lagi-lagi menjadi representatif Indonesia. Wajar jika Cinta Laura bangga. Banyak artis dan model papan atas dunia yang berjalan di runway. Cinta mengakui jika banyak tokoh dan model hebat dunia yang berjalan di runway itu, sekalipun tidak semuanya. Cinta mengaku bangga bisa satu panggung dengan selebriti dunia yang dikaguminya, seperti Kendall Jenner dan yang lainnya. Nah, kebetulan acara yang aku hadiri kemarin adalah memang bisa dibilang salah satu ajang puncak Paris Fashion Week, karena yang berjalan di runway-nya pun nggak semuanya model, tapi tokoh-tokoh perempuan maupun laki-laki sih yang benar-benar menunjukkan bahwa perempuan itu valuable, perempuan itu hebat, dan pokoknya saling support dan lain sebagainya. Jadi acara waktu itu ada Kendall Jenner, ada Camila Cabello, ada Elle Fanning, ada Viola Davis, ada Andie MacDowell, ada Aishwarya Rai, pokoknya banyak sekali artis-artis dunia yang mungkin udah familiar banget buat teman-teman di rumah. Penampilan Cinta Laura yang memukau di runway Paris Fashion Week 2023 rupanya tak banyak persiapan yang dilakukan. Uniknya persiapannya justru dilakukan pada hari H di lokasi runway. Itu sebabnya para model diminta hadir pada pukul 3 sore waktu Paris, walau acara yang sebenarnya dimulai pada pukul 9 malam waktu Paris. Dan sebenarnya GR-nya atau latihannya kita lakukan di hari H. Jadi bayangin, runway itu terjadi di bawah Eiffel Tower, persis di bawah Eiffel Tower. Dan pada hari itu tanggal 1 Oktober, acaranya jam 9 malam, kita semua udah diminta datang jam 3 sore. Dan itu semua ya, dari Camila Cabello sampai artis-artis dari negara-negara lain, kita semua udah harus kumpul jam 3 sore. Kenapa? Karena make up, hairdo, semua di satu tempat, di satu tenda. Dan aku baru pertama kalinya ngerasain hektiknya Paris Fashion Week, karena itu bener-bener gak nyaman guys. Like panas, kita semua keringetan, dempet-dempetan. Terus satu orang, misalnya aku yang ngerjain tuh rambutnya 3 orang, 4 orang, bener-bener ditarik sana sini. Untungnya make upnya tetap dari Indonesia, Buba Alfian. Jadi at least ada satu muka yang udah aku sangat kenali, dan juga aku tahu dia tahu style aku dan aku suka makeupnya kayak gimana. Jadi ada yang bikin aku nyaman gitu. Bajunya pun aku nggak terlalu bisa milih sih. 2 hari sebelum hari H kita ada fitting, dimana kita nyobain 4 baju berbeda-beda. Ada yang kurang cocok di aku, ada yang cocok banget tapi udah diambil orang, dan akhirnya aku dapetin adalah dress dari seorang desainer yang namanya Miss Boo, yang kebetulan menurut aku cocok banget sih stylenya sama aku, karena aku memang suka korset-korset gitu. Banyak orang bilang, Cinta itu latihan gak sih rambutnya diputer gitu, kok bisa nggak kena mata, nggak nyolok mata, kok pas jatuhnya di dada? Dan jawaban jujur aku adalah, well, kalian sebenarnya kan ada footage yang aku latihan, dan benar-benar catwalk itu aku nggak latihan, tapi memang udah rencana dari awal mau muterin rambut seperti itu karena aku ingin membuat kesan yang tidak terlupakan. Dan untungnya keberuntungan ada di sisi aku, jadi nggak gagal atraksinya dan kelihatan natural dan confident. And lagi-lagi di ending walk-nya, walaupun beda formasinya dengan waktu latihan, karena memang konsepnya adalah brand ambassador global di depan dan brand ambassador dari negara-negara lain di row 2 dan 3, tetap aja aku enjoy banget, rasanya empowering banget bisa satu panggung sama mereka.
Dan di akhir acara lagi-lagi mereka semua baik banget. Aku ngobrol lagi sama Camilla, sama Catherine Langsington, sama Aishwarya Rai, sama Kendall juga ada. Jadi jujur nggak tahu akunya beruntung atau merekanya lagi moodnya bagus, tapi kalau kesan pribadi aku ketemu orang-orang tersebut secara langsung, mereka semua baik banget, humble banget, dan nggak surprising kenapa mereka bisa punya karir yang mendunia, karena mereka memang nice ke semua orang, termasuk orang-orang yang mereka nggak kenal, dan itu menjadi experience yang sangat indah buat aku karena mengingatkan aku dan juga mengingatkan semua teman-teman yang lagi nonton ini bahwa jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kecil, karena kita semua memiliki value masing-masing, dan saat kita diundang ke suatu acara penting, percayalah bahwa kita layak ada di sana. Pada diri aku sendiri bahwa aku layak di sana, dan terbukti bahwa memang kita semua sangat baik dan ramah dan welcoming terhadap satu sama lain. Gitu. Buat aku sama Enzi penting banget kita menunjukkan solidaritas, karena saat kita ditaruh di ajang sebesar itu, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita saling support dan misi kita sama, yaitu membangkitkan Indonesia. Nah, kalau Tasya Farasha kan bisa dibilang dia adalah beauty influencer terbesar di Indonesia. Jadi kalau Tasya walaupun nggak jalan di runway, dia nonton fashion show-nya front row secara langsung, dan dia juga melakukan banyak interview secara langsung sama Kendall, sama Aishwarya Rai. Jadi, as I said tadi, walaupun hanya aku spokesperson brand tersebut, kita semua memiliki peran masing-masing, peran-peran yang sama-sama pentingnya, dan semua tujuannya sama, to make Indonesia proud, gitu. Grup band Noah akan vakum dari panggung tanah air terhitung Januari 2024. Itu sebabnya konser terakhir Ariel Noah serta kawan-kawannya akan digelar pada Desember 2023. Ariel Noah mengungkapkan jika ia akan merehatkan diri setelah 20 tahun berkarya. Ariel mengungkapkan jika selama rehat, ia akan fokus melakukan kegiatan pribadinya. Sering kerja sama, tapi kalau Ariel sama aku pernah, tapi kemarin kan kita di Singapura. di Singapura. Ya. Yang sirkus ini memang baru sekali ini lah. Iya, kita harus bersirkus. Ya, ini pertama kali. Sebenarnya agak apa ya? Agak butuh, agak butuh penyesuaian, karena kan kayak kita nggak pernah ngelakuin hal-hal ini ya. Kan lumayan fisikal ya. Iya. Kayak Makanya persiapannya harus fisik dan Iya. mental. oh. Jadi gini, jawab aku. Jadi gini. Silakan juru bicara. Kalau sama NLE ini terakhir ya, betul. Kita pertama kali kerja sama NLE itu tahun 2013 ya. Yang pertama tuh konser tanpa vokalis ya. Suara lainnya. Yang waktu itu gue nggak ada, yang main cuman instrumental doang. Emang agak gila ini memang.
Terus yang terakhir sama mereka juga ini. Tapi kalau kita sendiri itu paling terakhir nanti di Desember. Jadi per Januari kita harusnya udah nggak ada konser lagi. Jelang vakum, Ariel, Lukman, dan David sibuk menyelesaikan acara yang sudah disepakati mereka. Tak heran jika pelantun Menunggumu itu benar-benar fokus total berlatih untuk penampilan terakhir mereka. Disinggung soal rencana mereka di masa vakum, Ariel dan rekan-rekannya tidak menjelaskannya secara rinci. Iya, capek kita. Banyak yang harus dilakuin. Ariel mau keliling dunia. Kok jangan kasih tahu? Oh iya benar. Mama siapa? Nggak banyak hal kita no. Kan kita mesti gini, kita kerja berarti berapa tahun? 20 tahun ada? 20 tahun. Jadi kayak banyak hal itu dong, 20 tahun dong. Tua ya. Om. Udah Lagi lucu. lagi lucu. Jadi banyak hal-hal yang belum kita lakuin dengan apa ya? Dengan maksimal, karena nggak bisa maksimal yang lain kan, kita maksimalnya selalu di bandnya kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakuin, mungkin ada yang belum terencana, ada yang udah direncanain, tapi kan ya kita nggak bisa ceritain semua sebetulnya gitu. Jadi banyak hal sih yang mau dilakukan. Ariel menjelaskan jika mereka tetap bersama walau sedang vakum, hanya saja mereka lebih banyak melakukan kegiatan personal daripada band. Ariel mengaku grup band Noah tidak bubar, hanya vakum dan sewaktu-waktu akan manggung lagi. Hanya saja ia tidak tahu kapan momen indah itu akan terjadi. Ya itu masih banyak kemungkinan nih. Jadi apakah nanti kita cari inspirasi? Pokoknya ini kan semua tujuannya itu demi menyegarkan otak kita ya. Biar segar lagi, biar dapat refreshing kita. Tempat tahun ini padat banget ya. Kayak apa jadwalnya ini tahun ini? Nanti berapa lama vakumnya tergantung situasi dan kondisi sih. Nanti kita bilang kita 6 bulan, di 6 bulan kok belum ini? Ya, belum puas liburannya kan jadi nggak enak ya. Jadi mending kita jangan bilang dulu aja. Gitu. Iya betul. Oke. Lantas benarkah Noah vakum lantaran sudah tak populer lagi? Benarkah mereka memilih rehat karena kalah saing dengan penyanyi dan band asal Korea? Bagaimana pendapat para penggemar Noah soal rumor itu? Itu pribadi. Pribadi. Oke, makasih ya. Ya, thank you. Kita lanjut lagi ya.